Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku yang dirahmati Allah, welcome to Chinro Channel. In this video, we are going to talk about autokrasi di dalam demokrasi. Here we go. Autocrats and democracy are two different and usually diametral position. Autokrasi dan demokrasi adalah dua hal yang berbeda dan biasa berposisi diametral, berlawanan dan pilihan asas dalam sistem politik. Akan tetapi, dua hal yang berbeda berhadap-hadapan tersebut sering dipraktekkan tidak demikian. Negara komunis sering menyebut dirinya sebagai negara yang paling merakyat. Cina, negara autokrasi, menyebut dirinya People Republic. Sudah res publika ditambah people lagi. Kurang apa? Tapi semua tahu negara yang paling otoriter di berbagai belahan dunia adalah negara komunis. RRC adalah contoh nyata. Indonesia bukan negara komunis, melainkan negara Pancasila, negara berkedaulatan rakyat, negara yang menganut asas demokrasi. Tak ada tempat bagi kekuasaan yang otoriter. Bahkan eksplisit mengakui kekuasaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi negara dengan sistem politik yang imanen, yang religius, di mana pertanggungan jawaban akhir dari kekuasaan politik adalah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rakyat pun mengawasi penyelenggaraan kekuasaan dengan nilai-nilai religiusitasnya itu. Di tengah proses demokrasi pemilu untuk memilih wakil rakyat dan khususnya menentukan kepala pemerintahan, telah terjadi dinamika. Yang menonjol adalah peningkatan tensi autokrasi di tengah pesta demokrasi. Hukum kausalitas politik menjadi faktor dari dinamika tersebut. Mulainya dari keinginan kuat atau semangat presiden yang sedang menjabat ingin memperpanjang masa kekuasaannya, lalu membuat peranata hukum bersama lembaga pembentuk hukum. Presidensial threshold dengan parameter masa lalu sebagai landasan yang memungkinkan muncul kandidat tunggal. Angka persentase tinggi menyulitkan kompetitor muncul. Namun akhirnya dengan susah payah berhasil juga adanya kompetisi. Presiden tidak cuti, karenanya kompetisi menjadi berat sebelah. Ketidakjujuran juga melekat, fasilitas digunakan, birokrasi digalang, pengusaha dikonsolidasikan, BUMN diinstruksikan, sembako dibagikan, amplop diselipkan, aparat dikomunikasikan, penyelenggara dibisikkan, lawan dimainkan dan dikecilkan. Presiden bertarung dengan rakyat dan warga negara biasa. Autokrasi di medan demokrasi. Kini para pengkritisi kecurangan mulai dibungkam dengan berbagai alasan, takut dan gelisah, khawatir bahwa misi untuk memperpanjang kekuasaan gagal. Kejutan-kejutan terjadi, skenario selalu terkuak dan terganjal. Tidak semulus 5 tahun yang lalu. Ternyata lawan semakin tangguh dan rakyat tidak mudah untuk diiming-iming dan dikibuli. Sikap represif adalah pilihan terakhir dengan cara tangkap, periksa, takut-takuti.
bahasakan demi keamanan negara dan kewibawaan penguasa. Anda telah berbuat makar. Itu bahasa yang memang selalu kemukakan oleh penguasa panik di mana-mana. Autokrasi dalam demokrasi. Kewajiban kita hanya berjuang dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menetapkan hasil keadilan dan kejujuran selalu kita dengungkan untuk melawan berbagai kecurangan, kebatilan, dan kezaliman, baik di bidang budaya, ekonomi, maupun politik. Inilah misi moral bersama. Kita ingat ucapan Lucius Calpurnius Piso yang kemudian menjadi frasa hukum, Fiat Justitia Ruat Caelum, tegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh. Kita lawan autokrasi dalam demokrasi. Sebagai catatan, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktek kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktek dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Sebagai gambaran, inilah pertumbuhan negara demokrasi dunia versus autokrasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.